Misalkan ada pohonan yang nggak boleh kita kencingin. Ada makanan yang nggak boleh dimakan, kita makan. Video podcast lu sama Dokter Tirta kemarin di menit sekian, suara itu gue slow mo dan gue fast forward, gue nggak dapet suara lu. Men, lampu mati men. Kalau itu memang kalian atau Ganderuwo, kuntilanak, pocong, kalian bisa menghidupkan senter yang ada di depan gue yang berwarna merah. Mati men. Atau kalian anjir. Bro. Itu. Bro. Keluar saja. Lalu bukan pakai topi lo? Kalau gue kayak Magneto, jadi kalau dibuka bisa mikir. Oh. Jadi pakai topi itu untuk nutup supaya gue nggak banyak pikiran. Ini bahaya nih. Ini mutant nih yang kita undang Mutant ini. Minum dulu bro. Eric Lesnar soalnya. Yoi, hidrokoko. Hidrokoko. Silakan minum dulu. Menjaga kesegaran alami tubuh. Asik. Kita sudah kehadiran. Udah mulai ya? Sorry. Udah. Oh, sorry, Bang. Enak banget soalnya. Ini sikat. Ini adalah orang-orang yang sering banget gue temukan di kolom komentar YouTube gue. Bang, undang Ghost Ranger Indonesia dong. Bang, undang dong. Wah, kita undang. Selamat datang. Thank you. Dan gue mengundang lu dengan keadaan kosong. Gue nggak mau cari tahu tentang lu. Gue nggak peduli tentang apa yang lu kerjakan. Jadi gue mau tahu hari ini. Oke. Yang ini Eric, oke. Yang itu Dika, oke. Kalian ini siapa? Oke, pertama gue Eric. Gue itu adalah seorang yang tertarik sama dunia horor, tapi agak skeptis sama horor di Indonesia, di mana segala sesuatu harus ada kesurupannya atau interaksi mediumisasi. Kalau nggak ada mediumisasi atau kesurupan, berarti belum ada horor di yang bisa diterima. Iya, berarti kurang sains ya buat lu ya? Iya. Exactly. Buat lo, oke. Sedangkan kalau di luar sana kan, gue juga memperhatikan acara-acara seperti Ghost Hunters, Ghost Adventures, yang mana mereka menggunakan teknologi lebih dari 20 tahun yang lalu. Bahkan Ed Warren sama Lorraine Warren dari Conjuring, suami istri yang paranormal investigator, mereka mengatakan itu. Mereka pun menggunakan alat itu di tahun 1980-an. Oke. Dan lu punya alat itu? Gue punya semua alat. Semua alat? Dari seluruh dunia. Gue yang kumpulin. Berapa banyak itu? Gue berhenti ngitung di 26 alat. 26 alat ya? Iya. Oke. Lu stop di situ. Dika dulu. Dika, lu apa? Gue hampir sama sih. Lu apa? Gue ini fotografer hantu. Lu fotografer hantu, lu ngapain? Itu banyak cewek cantik di pantai kok foto-foto. Ngapain lu pergi foto hantu? Dulunya itu gue bang. Dari awal lu fotografer hantu? Enggak, dari awal dulu gue suka foto-foto pemandangan. Iya, standar. Human interest kayak gitu. Oke, terus? Cuman waktu itu 2010, gue juga sama. Nggak percaya namanya adanya kuntilanak, pocong, bahkan yang lain-lain tuh gue nggak percaya. Wah ini gue sedang disuges nih gue deh. Ya, lanjut. Iya. Nah, terus gue penasaran dengan adanya kayak misalkan ada orang datang ke suatu tempat, dia itu terkadang tertangkap oleh kamera handphone. Nah, dari situ gue mulai, masa sih ada kayak kuntilanak, pocong itu semuanya ada. Masa sih kayak bisa kamera itu bisa tertangkap. Iya. Akhirnya gue mempelajari itu dari 2010. Lu kulik? Gue riset sampai 2015. Dan gue ngebentuk beberapa komunitas di Indonesia khusus untuk menangkap hantu yang ada di Indonesia. Fenomena gaib itu. Tapi menggunakan teknologi. Ada beberapa dokumentasi yang lu tangkap? Kemungkinan untuk saat ini yang kemarin gue dapat itu ada 8.002 foto penampakan di Indonesia. Kita bisa tampilin di sini ya? Bisa. Nanti ya. Ini 5 tahunan ya berarti ya? Lu kulik-kulik ya? Iya, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Terus kenapa kalian bisa bertemu? Gue akan mengumpulkan satu persatu alat yang digunakan oleh International Paranormal Investigator. Jadi Ghost Hunting Equipments. Ini kayak resmi ya. Kayak resmi gitu loh. Ini ngobrolnya agak resmi. Ini agak beda. Ini beda horor ya guys ya. Iya. Lanjut. Dan alat-alat ini juga bisa kalian verifikasi. Kalian bisa googling saat ini juga beberapa alat yang akan gue sebut.
itu memang keberadaannya memang ada. Contoh ghost detector. Ghost detector. Ghost detector itu adalah electromagnetic field tester, EMF tester. Elektromagnetik. Iya. Nah, Jadi alat ini sebenarnya digunakan atau diciptakan bukan untuk menangkap hantu, tapi untuk mendeteksi kebocoran medan magnet yang ada di sekitar kita. Gitu loh. Kayak gini, kita gampangnya gini. Iya, dia udah mulai nangkep, gue udah mulai nggak ngerti deh. Oke, kita bersimpel. Dia kayak gue, dia orang nggak paham deh kayaknya. Iya. Kayaknya kebanyakan bahas perselingkuhan ya, masalah hidup. Lanjut. Oke, jadi kita sebagai paranormal investigator, gue juga akan turut menyebut orang-orang indigo atau teman-teman paranormal. Iya. Mereka pasti setuju bahwa entitas makhluk astral mempunyai energi. Bentuknya itu adalah energi. Energi. Iya. Jadi kayak asap atau segala macam itu nanti. Energi yang mereka kandung adalah elektromagnetik. Mereka harus sepakat itu dulu. Kita punya energi itu juga? Kita punya. Kadang-kadang nyetrum kalau nggak sengaja, gitu kan? Oke, paham sampai sini. Nah, jadi kalau misalnya entitas atau makhluk astral ini berupa elektromagnetik, berarti dia bisa dideteksi keberadaannya lewat alat yang dinamakan electromagnetic field tester. Oke. Dan ini ada banyak mereknya yang gue sebut dari yang paling jadul atau ghost detector 1000 umat, 1.000.000 umat, itu mereknya K2 meter. K2 meter. Ini bukan aplikasi ya, kita bukan bicara aplikasi. Soalnya di aplikasi HP itu ada kan main-mainan begitu tuh. Iya betul, tapi itu full gimmick, itu data bank yang nggak bisa diverifikasi. Oh, you tidak oke sama itu ya? No. Oke, ini alat gadget ya? Yes. Wah, penasaran gue lihat bentuknya. Itu. Harusnya tadi ada Kayak di gini. bawah ininya. Oh. Alatnya kita bawa. Oh, bawa ya? Boleh. Nggak usah ini dulu. Ini yang ada. Iya, boleh. Buat ini men nanti. Iya. Ini serius lu bro ya mainannya? Ini adalah Taruhnya di meja, bro. satu dari 2,5 kotak yang gue punya. Ini udah pernah bersentuhan dengan makhluk gaib berarti ini alatnya? Yes, exactly. Malah gue punya ini yang Be. Ouija board gue ini gue dapatnya dari Inggris dan ini katanya cursed. Terkutuk? Iya. Ah bro, lu please lah bro, jangan bawa begitu kesini bro. Waktu yang menceritakan ini panjang lebar malah Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Oh, dia menceritakan, lu udah pernah collab ya sama Om Hao ya? Ya pernah terakhir sama Kisah Tanah Jawa. Oke, lanjut. Gue akan sebut yang tadi yang alat 1.000.000 umatnya ghost detector itu K2 meter. Ini K2 meter. Ya, gue tadi barusan dilihat. Yes. Barusan lihat. Dan ini di belakangnya ada made in-nya. Itu bukan stiker loh. Tapi Made itu in USA. Oh, bukan Cina ya? Exactly. Gue takutnya kalau Cina nanti yang muncul gini-gini. Zombie ya? Berarti ini nggak bisa deteksi hantu Indo ini. Soalnya USA kayaknya. Tapi selagi dia elektromagnetik, harusnya ke detect. Oke, bisa praktek? Bisa, tinggal dipencet aja yang di tengah. Oke, Nah, coba ini- lu jelasin kepada kita nih. Oke. Jadi, kalau hijau ini adalah netral. Jadi nggak ada apa-apa di sekitar kita. Oke. Kita nggak punya indera keenam, oke, Ghost Ranger Indonesia. Jadi kita harus manual scanning. Manual. Kalau misalnya nanti dia akan, itu apa? Itu nggak tahu. Nah itu dia. Jadi Itu bunga. bunga tidak mengandung Oke. Elektromagnetik. Oke. begitu. Oke, coba Jadi lagi. semakin elektromagnetiknya tinggi, itu berarti ya kita Makin bisa bilang kuat. makin kuat. Oke. Atau dia semakin dekat. Tadi kan nggak tahu. terlalu ya. Coba ya. Heeh. Oh, oke. Ada di sini. Yes. Di sini apa di Oke, atas? kuning. Jadi semakin dia tinggi, itu semakin dia dekat. Oke. Coba kita cari. Oke. Oh, di sini nih. Yes. Wi-Fi itu. Wi-Fi. Enggak, karena Wi-Fi itu elektrik. Beda kalau misalnya kita pakai alat yang satu lagi. Oh, beda ya? Seru sih. Ini khusus magnetik aja. Iya, Kalau iya. ini, electromagnetic field tester. Oke, itu elektromagnetik. Betul. Magnetik ya. Yes. Oke, belibet mulu gua. Jadi, ini adalah yang paling jadul. Iya. Ini yang sekarang kalian bisa gampang dapat di marketplace Indonesia. Oh, ini gampang nih, bisa dapat nih. Di marketplace Indonesia udah ada. Oh, oke. Ini kita pakai ini 10-15 tahun yang lalu. Kisaran berapa nih? 600.000. Oh, oke lah. 500, Gampang 600. didapat ya. Iya. Oke, kita cari yang lain ya. Yang paling modern adalah ini. Ini Iya. namanya? Tri-field meter sama EMF tester Oke. juga. Harganya? Harganya 6 juta mungkin. Oke. Oh, masih ke jangkau ya? Yes. Oke. Ini mencari Sama electromagnetic
Kalau tadi misalnya kita mau tahu kayak WiFi, itu pasti elektrik. Jadi kita bisa kebocoran elektriknya ada nggak? Atau tablet? Nggak ada. Tablet nggak ada karena baterai dia. Betul. Ya kan? Oke. Ini elektrik. Oh ini elektrik nih? Ini elektrik. Oh, Tapi kalau kita bisa pindah ke detect. magnetik, Oke, kita pindah ke magnetik. nggak ada. Dia naiknya ke ke atas malah. Di sekitaran situ ya? Ini malah hilang di sini. Ini energi ini bergerak berarti dia? Yes. Oh, jadi lu bisa kejar-kejaran tuh? Nah, itu dia masalahnya. Kita harus benar-benar, kalau misalnya kita dapat satu entitas di satu titik, kita verifikasi pakai alat yang lain. Kalau memang dia moving, ya kita harus ikutin. Kejar tuh? Kejar. Nah, setelah dia bergerak ini, kelok sama lu, apa tindakan berikutnya lu lakukan? Makanya dari kenapa kita punya banyak alat, Iya. kita punya alat yang bisa membuktikan kehadiran makhluk astral lewat audio dan juga motion, gerakan. Oke, tadi motion lah masuknya itu kan ya? Ada yang lebih emosional lagi, kita punya alatnya lagi namanya SLS kamera, itu Structured Light Sensoric. Itu alatnya gede banget, dan kita harus tenteng kemana-mana. Jadi kalau misalnya ada orang di sini ya, itu kita sensor pakai, kita bidik pakai kamera SLS ini. Gede dia kameranya? Kameranya tipis. Itu dia pakai Kinect kamera. Oke. Itu nanti akan ada stickman, kayak engsel orang. Gue bisa tunjukin di aplikasi Ada contohnya? HP ada, di aplikasi nanti HP kita ada. munculin contohnya ya. Kalau di aplikasi HP hanya kita boleh sebut merek nggak sih? Nggak apa-apa. bisa ya? Oh, boleh. Boleh. Oke, jadi dari iPhone 12 atau 13? 12 Pro Max ke atas. iPhone-nya harus mempunyai LiDAR sensor. LiDAR? Yes. Light Detection and Ranging. Oke. Itu yang ini. Jadi iPhone 12 Pro Max ke atas ada yang namanya LiDAR sensor. Oke. LiDAR sensor ini adalah versi mini tapi paling canggih dari SLS kamera yang real, yang original. Oke, fungsinya apa itu LiDAR sensor? Nah, seperti ini. Contohnya mungkin bisa ditunjukin, men. Oke. Kalau orang, Nah, coba lihat di sana. tangan men, gerak. Oke? Iya, gue lihat. Ada engsel-engsel, ya kan? Dia ngikutin gerakan gue kan? Iya. Nah, sekarang kalau misalnya nggak ada orang, tapi kita dapat sesuatu, stickman seperti itu, itu dia, motion dari entitas yang kita kejar. Oh. Lah ini pakai HP doang. Harus ada LiDAR sensor. Still. Iya, harusnya kan bisa ya kalau gue punya LiDAR sensor ya. Bisa. Tapi ini berarti Bisa. ada aplikasi. Ada aplikasinya. Dan aplikasi ini memang dia akan full working kalau ada LiDAR True Depth. Oke. Itu Oke. aja. Ini salah satu untuk menangkap motion gerak. Motionnya. Nah, jadi itu kita bisa kejar dia di mana, dia kemana. Serius. Oh, Itu kita harus coba sendiri sih. kita harus coba langsung. Kalau nggak coba langsung bukan curhat, Bang. Asik. Pada mau nyoba? Penasaran mesinnya udah begini kan. Mau? Cerita dulu. Malam. Kalau siang nggak bisa siang dia. Kurang seru ya? Siang, jadi penjelasannya adalah sebenarnya bisa. Siang pun bisa. Jadi entitas itu nggak mengenal ruang dan waktu sebenarnya. Oke. Gitu. Kalau siang ada. Tapi Siang-siang kurang ada. berasa ya? Kurang berasa. Enakan malam ya? Iya. Apalagi kita punya kita punya naluri, Ya. betul. Kalau misalnya dalam keadaan gelap, apalagi kita sering pada saat kita menginvestigasi, itu biasanya kita dalam keadaan gelap total. Kita cuma pakai night vision aja. Serius lu? Nggak ada lampu sama sekali. Jadi kalau nanti gue ikut sama lu nih, itu yang akan terjadi begitu? Yes. Kita tidak ada lampu? Lebih maksimal kalau nggak ada lampu. Iya. Atau kita bisa pakai lampu dulu. Pada saat kita dapat di satu titik di mana entitas itu Energinya berkumpul, Oh, kita matikan. kita matikan lampu dan kita coba Pakai. audionya. Oke, sekarang gue mau nanya, kalau papan OIJ ini, Aha. ini dipakai buat apa? Pada saat lu pencarian hantu? Sebenarnya kita nggak menggunakan ini, Bang Den, tapi kita pilih untuk memiliki alat papan ini karena ini cursed. Jadi history atau ini terkutuk. Jadi sejarah mendapatkannya itu lebih menarik daripada penggunaannya. Coba cerita sedikit sejarahnya. Kalau sejarahnya sendiri ini jadi ada satu ibu dari
Inggris di Birmingham. Jadi dia itu bilang kalau papan ini berulang kali dia berusaha untuk buang, tapi kembali lagi, gitu loh. Oke. Jadi ini dia ketemu di attic, di atap dari rumahnya. Di atap rumahnya. Iya. Oke. Ini peninggalan dari mamanya mungkin. Iya. Dia Oke, punya oke. anak umur 8 tahun, cewek, dan pada saat dia ketemu alat ini, papan ini, dia bawa ke bawah, terus dia bilang ke anaknya, nih kalau if you want to play with it, just for fun gitu lah. Oke. Jadi Dipakai main sama anaknya main. Pakai main. Tapi lama-kelamaan ibunya ini ngelihat kejanggalan di mana anaknya ini kayak obses sama papan ini. Dia akan main sendiri, ada plansetnya yang biar papannya itu. Iya. Dan dia akan ngomong sendiri, ketawa sendiri, kayak gitu. Itu yang ada kayak apa alat di atasnya Iya, tuh gerak betul. sendiri gitu. Betul. Nggak gerak sendiri, dia mainin. Oh dia mainin. Oh jadi dia berinteraksi sama si papan. Iya. Seolah-olah papan ini hidup. Betul. Seolah-olah dia ngobrol sama seseorang. Karena memainkan papan ini pertama harus dimainkan oleh 2 orang. Oke. Gitu. Karena kalau 1 orang pegang papan sendiri, terus kalau bergerak, bisa jadi itu ya dia yang gerakin. Di alam bawah sadar dia yang gerakin. Tapi Oke. kalau 2, 3, 4, atau 5 Kerasa orang. gitu ya. Iya. Kerasa kalau Kerasa. iya. Gerakannya. Nah, jadi papan ini karena anaknya terlalu obses, dia sembunyikan, dia kembaliin lagi ke attic, Atap. ke atap. Kenapa ke atap? Kenapa nggak dibuang aja? Tadinya dia pikir peninggalan dari Oh, orang tuanya. dia simpen bukan di atap ini ya genteng guys Bukan, ya, ada- bukan. Jadi kalau di Inggris itu ada atapnya buat gudang loteng ya, Pak. Betul. Iya, gitu. Gitu. Oke. Jadi di mana dia ketemu ini, dia kembaliin lagi ke situ. Ke situ. Ya. Terus? Dia bekerja, dia pulang dari kerja, anaknya lagi main ini lagi. Loh, anaknya pergi ambil dong. Anaknya pergi ambil, itu logikanya. Iya logikanya. Akhirnya kan dia bilang, oh oke, taruh di atas, anaknya tahu. Tahu. Jadi dia buang. Dia buang. Dia buang dan dia yakin itu dia buang. Kalau di sana itu mereka ngambil sampah di bak yang besar Tahu. di depan rumah itu, Dia bungkus itu. dibuang ke situ. Dan itu hari Selasa atau hari Kamis, pokoknya cuma 2 kali dalam Iya. 1 minggu itu Pengambilan. diambil. Dia yakin pada saat dia buang dan itu diambil. Iya. Nggak tahu kenapa anaknya pas dia pergi, anaknya dia pulang, anaknya lagi pegang papannya di luar. Logikanya bisa nggak kalau anaknya tahu dia pergi ambil dari tempat sampah itu dia keluarin? Betul. Bisa lagi Bisa kan? jadi. Oke. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena menurut si mamanya ini udah nggak masuk akal, Mm-mm. dia bakar. Oke. Jadi Serius nih? ini ada bekas minyaknya, Iya. tapi nggak tahu katanya nggak kebakar. Tapi nggak tahu ya itu apa namanya, apakah mereka true story? exactly. Oke. Yang ada di pikiran gue pada saat gue dapat ini adalah apa gue coba bakar aja ya, Iya. gitu. Apa kita makan sekarang? Tapi lu yang makan. Iya. Gue cuma provokasi aja. Dosa Waktu lu itu- tanggung, hantu ikut lu. Bang, 590 pound. Harganya ya? Berapa tuh? 590 pound waktu itu sama ongkir kesininya ya sekitar 8 juta, 9 jutaan. Kenapa lu bisa akhirnya ada di tangan lu? Karena kita ngobrol-ngobrol dari kolom Adalah website Iya, itu sendiri. websitenya. Oh. dari Etsy sebenarnya, Etsy. Mm-mm. Websitenya waktu itu. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Jadi ini gue tertarik. Terus dia bilang, ya kalau misalnya gue bisa aja kita deal. I'll send it to your country, but whatever happen, dia bilang it's Is your risk. exactly. Dia bilang gitu. Bawa ke sini lagi. Aman kan tapi sini kan? Aman. Aman ya? Jadi kemarin Om Hao sempat Ngobrol juga sama dia? justru sebelum gue cerita seperti ini, Oh. Om Hao udah bacain duluan. Ini ceritanya seperti ini deh. Dia cium-cium, dia bilang pernah. Oh, sesuai dengan cerita lo? Iya. Masa? Ada di mana dokumentasi itu? Ada di podcastnya Om Hao. Oh, di channelnya Om Hao ya? Iya. Sekarang gue mau nanya, alat lo apa? Alat lo ini, alatnya keren-keren, bro. Masa gua ditanya alat, men? Sorry. Lu di tim fungsi lu apa? Ini udah keren nih barangnya. Lu apa Gue cuma fungsi? kamera doang sih. Ya Jadi Allah. tujuan gue bang itu mengupas mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengenai hantu atau jin yang bukan wujud sebenarnya dari makhluk gaib. Oke, jadi lu ingin mencari tahu wujud aslinya seperti apa? Iya. Oke, jadi lu menggunakan kamera apa? Ada kamera ya DSLR aja sih. Standar nih yang kayak kita pakai nih.
standar. Mungkin ini lebih bagus. Oke. Dan ada spesifikasi kamera tertentu untuk menangkap itu nggak? Nggak ada sih. Yang terpenting kita jangan menggunakan kamera handphone. Karena Nah itu tadi dia pakai kamera handphone tuh. untuk menangkap Oh menangkap, jangan Iya. kamera handphone tak bisa. nggak bisa. Tapi bagaimana dengan dulu kan kita tahu ada kamera-kamera jadul yang bisa menangkap orbs atau bentuk-bentuk daripada gaib-gaib itu kan ada tuh kamera. Kamera handphone digital. dulu, iya Iya. kan? Iya. Ah, Kemungkinan sih ya terkadang mereka ketika ada seseorang yang merasa ketakutan berlebihan. Jadi saya menangkap hantu ini ada teknik ya, ada 15 teknik yang memang sudah dipatenin untuk menangkap energi dari makhluk gaib dengan fotografi. dengan fotografi. Teknik pertama. Teknik pertama itu ya kita harus jangan banyak orang. Gimana caranya energi manusia lebih sedikit dibanding energi dari makhluk gaib. Dari bangsa jin khususnya. Jadi ketika jin mengambil energi dari orang yang merasa ketakutan berlebihan, efek yang dihasilkan adalah merinding, panas dingin, dan itu pengap. Sebenarnya energi kita lagi diambil untuk dimanipulasi oleh jin yang di sekitar untuk berbentuk apa yang kita pikirkan. Oke. Oke. Iya. Yang kedua. Yang kedua, gue menggunakan kamera DSLR untuk bagaimana caranya off itu tidak tertangkap oleh kamera. Karena off itu adalah bukan penampakan atau perwujudan dari makhluk gaib. Orbs. Off itu adalah partikel kecil atau debu yang tertangkap kamera handphone atau camdi karena flash sama lensa saling berdekatan. Oh, itu bukan makhluk gaib itu. Bukan. Di film-film bilangnya makhluk gaib. Bukan. Itu kalau dalam dunia fotografi namanya object scatter. Apa itu? Fenomena itu terjadi di suatu tempat yang gelap karena minimnya cahaya. Oke, berarti bukan makhluk gaib ya? Bukan. Oke, lanjut. Ada lagi nggak yang perlu kita tahu? Biasanya salah satu teknik yang paling gue gunakan adalah gimana caranya jin itu menampakkan dirinya ketika kita melanggar sesuatu yang memang membuat dia marah. Sehingga energinya itu akan sejajar dengan inframerah dalam kamera, 70% akan tertangkap oleh kamera. Jadi lu bikin si jin marah? Ya. Misalkan ada pohonan yang nggak boleh dikeringin, kita keringin. Ada makanan yang nggak boleh dimakan, kita makan. Kayak gitu. Sompral tuh. Agak-agak ngawur ya. Yes. Jadi itu membuat makhluk itu kemudian Menaikkan energinya. Menaikkan energi. Istilahnya marah. Marah. Dia marah karena you ganggu. Iya, sehingga bisa sejajar dengan inframerah ada dalam kamera. Jadi nanti pas kita penelusuran nih, ada adegan kita mengingi juga nih. Kalau misalkan, gue biasanya sih Bang, kalau misalkan untuk di suatu tempat yang angker, itu udah gue lakuin kayak gitu. Lu lakuin dan lu dokumentasikan? Enggak. Oh, bisa Tapi dihujat. terkadang Boleh dibenerin dulu nggak? Iya, tolong Sambil dibenerin. Dokumentasinya selalu ada. Apalagi gue sering banget taruh body cam di Jangan ceritain, men. Itu malu, sekarang men. ini kan yang edit tuh kalau untuk penelusuran biasanya gue langsung edit sendiri kan. Dan gue tipe orang yang males biasanya. Oke, dari berapa kamera tempel, upload, tayang, Iya. kayak gitu kan. Iya. Jadi gue kadang-kadang nggak perhatiin sama sekali. Iya. Nah, beberapa kesempatan ya pada saat dia mengenjari suatu tempat, dia pun nggak sadar kalau body cam-nya itu masih on. Oh, dan merekam titiknya. Jadi kalau lu mau lihat dokumentasi titiknya dia, gue bosen banget. Banyak dulu. Jadi lu masih lihat kenapa dia? Siluman naga tapi kok kecil ya? Anak naga kayaknya. Iya, kok gondrong? Oh gitu. Iya, white banget berarti ya. Jadi di beberapa kesempatan gue harus cut dulu, gue harus naikin Crop, sedikit, crop, di crop iya, lagi kayak gitu bang. Iya. Karena kalau enggak mah, buset aib dia ada di gue semua bang. Iya. Bro. Jangan kau lakukan itu lagi ya. Oke, sekarang gue mau nanya nih. Dari semua jenis treatment yang lu pakai, berarti kan lu lebih fokusnya ke foto. Lu akan dengan semua peralatan lu. Oke, berarti kalian berkolaborasi kan ya. Yang gue belum dapat jawabannya bagaimana kalian bertemu? Singkatnya. Karena gue rasa gue punya alat yang bisa mendeteksi keberadaan makhluk halus lewat audio dan motion. Kekurangan gue adalah visual. Visual ya? Gue nggak punya visual. Oke. Nah jadi di satu waktu tadi Dika sempat bilang dia buat satu komunitas yang lumayan besar di Indonesia untuk fotografi hantu itu, dan gue iseng gue ikut. Oke. Gue ikut. Kenalan. Gue ikut dan gue malah bayar
Oh ini Bayar jadi curhat iuran lagi ya? bro. Jadi curhat. Iya. Kan ini curhat bang. Oh lu dimintain duit malah. Iya. Oke. Iya. Bisnis. Iya dan disitulah lu mulai kenal beliau. Iya, jadi di situ pas gue ikut, gue lihat, ini dia yang gue cari nih. Serius nih barangnya. Dia dari foto, gue bisa lihat hasil fotonya dia langsung. Ini foto hantunya seperti apa. Oh, oke, gue Live langsung. maksudnya. Jadi abis Iya. dia foto lu langsung Beneran. bisa lihat live Yes, gitu. Iya. Oke. Di situ gue tertarik, gue langsung approach aja. Gue tanya, bosnya yang mana? Gitu. Oh dia bosnya. Iya, gue tanya. Tanya, Gue punya audio dan motion, lu punya visual. asik. Kita buat sesuatu yang beda yo di Indonesia. Oh, disitulah Ghost Ranger lahir. Exactly. Gampang bang, 17 Agustus tahun 45. 2019. 2019. Siapa yang milih nama Ghost Ranger? Gue. Oke. Kita akhirnya nangkep ya benang merahnya ketemu nih. Iya. Lu sudah memastikan bahwa orang ini bukan tukang bohong ya? Yes. Maaf ya, gue pakai kata itu ya. Berarti kalian ini sama-sama saling menguji ya? Berarti Dika juga menguji dia dong? Iya dong. Ini alatnya beneran nggak? Jangan-jangan gue dikarang-karang nih. Makanya waktu itu pas dulu spirit booknya kecil ya mainnya. Spirit box yang mana? Yang kecil atau yang pertama? PSB 7. PSB 7. Oke, yang kecil. Iya, dulu gue sempat ikut dia cobalah kita coba nih komunikasi sama makhluk yang ada di sini, gue bilang. Mana mungkin gue bilang komunikasi. Yang gue tahu komunikasi itu cuman orang kesurupan dia kejar-kejar, Iya. udah kayak gitu. Standar kita. Iya. Ya? Dan ternyata itu waktu itu gue yang pegang mainnya. Iya. Waktu itu kita di daerah puncak ya. Iya. Iya, dan ternyata benar ada suara orang ngomong apa yang kita tanyakan itu langsung dijawab. Lu punya alat itu katanya? Ada. Gue punya alat itu. Ada di bawah di sini atau di satu lagi? Ada di sini. Jadi sebelum ke alat itu kita, gue akan ceritain dulu di dunia ghost hunting atau paranormal investigator, mereka menggunakan teknologi ini yang disebut spirit box, bang. Spirit box. Spirit box. Oke. Nah, spirit box ini agak modern. Oke. Dulu mereka nggak pakai spirit box, mereka pakai EVP. EVP itu adalah electronic voice phenomenon. Oke. Jadi alatnya yang ini EVP. Mungkin Bang Den sama teman-teman juga tahu lah. Ini bukan alat podcast. Exactly itu kan, baru gue bilang. Tahu Iya, kan? kayak rekaman. Iya. gitu Tapi kan? ini ultra sensitif yang ini bang. Ini mereknya merek Zoom kok. Cara kerjanya adalah press record di tempat angker. Kita monolog, kita tanya siapa yang ada di sini. Nama kamu siapa? Kamu meninggal kenapa? Ada yang mau kalian sampaikan? After proses, begitu sampai rumah, colok high definition headset, kita dengar lagi. And somehow akan ada 1 atau 2 jawaban dari pertanyaan yang kita kasih. Oh. Gitu. Contoh. Lu sadar nggak bang? Enggak. Video. Enggak. Gue udah gak sadar nih. Gue mau buktikan. Gue udah ke manipulasi. Gue mau buktikan bahwa ini pun lu alamin, nggak tahu lu sadar apa nggak tapi. Dan ini juga membuktikan bahwa gue adalah penonton setia lu. Asik. Siap. Video podcast lu sama Dr. Tirta kemarin di menit sekian. Oh iya. Suara itu gue slow mo dan gue fast forward, gue nggak dapet suara lu bang. Iya sih, gue juga nggak dapet sih. Tolong bang, lu ngapain lagi bang? Dokter Tirta lagi ngomong, lu ngomong tolong bang. Kan acara-acara lu. Cek lagi deh abis ini. Perempuan, itu perempuan. Tapi memang agak kurang masuk logika dan mulut gue. Gue lihat kok itu. Iya. Oke, lu mengasumsikan itu apa? Itu salah satu cara entitas ini berkomunikasi, bang. Sama kayak yang gue terangin barusan, pakai EVP ini. Jadi overthinking gue langsung. Nah. Maksudnya yang tunggu dulu, sebelum kita ke sana, itu suara itu apa maksudnya jadinya kalau lu tanggap? Minta tolong. Minta tolong. Coba review lagi percakapan pada saat itu apa? Apakah ada korban jiwa atau apa? Apakah itu entitas yang ada di tempat ini atau bagaimana? Never know. Tunggu, yang gue mau nanya, ini kan alat tadi yang gue dapat adalah lu ngobrol-ngobrol pakai, lu mesti pulang dulu nih. Yes. Nah kalau kita di lokasi apa kabar? Nah, alat ini udah jarang banget dipakai di dunia ghost hunting. Oh, oke. Karena ada alat yang disebut spirit box. Gue punya spirit box itu bang 3 sebenarnya. Satu yang gue custom atau gue buat sendiri karena nggak menerima siaran radio Indonesia. Jadi pada saat gue punya alat itu, interaksi yang gue lakukan pertama kali itu di Rumah Pocong Sumi di Yogyakarta. Interaksi pertama itu Iya. dengan menggunakan Alat ini. alat ini. Ya. Interaksi Tapi apa? ini versi kedua. Jadi yang
versi pertama gue udah nggak simpan lagi karena alat ini dia regional lock. Waktu itu dia radio ini radio biasa bang. Oke. Radio ini tapi dia regional lock 3 band yang terdekat dia siarkan itu adalah Australia dan Selandia Baru. Oh ini udah main-main frekuensi nih ya. Frekuensi. Karena kita bermainnya di frekuensi itu. Betul. Oke. Lanjut. Nah, jadi pada saat itu radio yang tertangkap itu semua all in English. Jadi pertama kali gue unboxing, gue langsung bawa ke rumah Pocong Sumi yang ada di Yogyakarta. Oke. Pada saat gue interaksi, everything in English bang. Hah? Gue tanya nama lu siapa? Pikiran gue, oke lah pasti si Sumi lah, orang namanya juga rumah Pocong Sumi. Tapi Suminya bahasa Inggris. Bahasa Inggris tapi namanya beda. Namanya siapa? Linda atau Sarah waktu itu. Oh jadi dia kayak mentranslate gitu. Iya. Jadi yang gua tangkap adalah oh ini nggak efektif karena dia regional lock bahasa Inggris, jadi jawabannya pun pakai bahasa Inggris. Oke. Jadi akhirnya gua beli alat yang lebih modern lagi bang. Oke. Yang sampai sekarang gua masih pakai sih. Ini kayak kongko glodok ya lama-lama dia. Dia tapi yang dijual tuh alat setan semuanya gitu loh. Ini kalau lu dulu sering ke Monas bang, kayak jadi kan pakai koper jualan obat. Iya, tapi bikin menarik gitu kayak ini apa ya bang gitu. Ini apa coba ini? Ya. Nah ini Spirit Box. Jadi ini suaranya lokal bang. Gue udah coba di beberapa kota di Indonesia. Dan pada saat kita interaksi, kita dapat bahasa lokalnya. Di sini bisa. Di sini bisa nanti kita coba. Coba dikit di sini. Boleh. Tes, siapa tahu ada ya. Iya. Sebelum kita nanti menuju lokasi ya. Oke. Jadi ada orang yang bilang, ini alat ini HT gitu. Jadi untuk orang-orang awam gitu bang, karena kan sering kita dapat interaksi suara, di mana kita bisa mempertanyakan sesuatu dan kita dapat jawabannya dari alat ini. Ada orang di sono yang jawab ke sini. Exactly. Pada saat itu kita malah editor kita pun belum kerja sama kita. Kita semua kerjain berdua. Karena ini suara dia berinteraksi dari pakai alat ini. Jadi dicurigai kan. Betul. Tapi kalau misalnya kalian cek sendiri langsung bang, googling aja PSB 11 itu yang akan kalian dapatkan adalah real ghost hunting equipment devices. Oke. Ini bahasa apa dia? Indonesia, dan dia dimanapun kita berada, kayak terakhir gue waktu di Banyuwangi, gue dapat bahasa Osing kuno. Apa? Osing. Bahasa asli Banyuwangi, tapi yang paling lama lagi. Karena pada saat itu kita interaksi ada kuncennya. Dan pada saat kuncennya mendengarkan bahasa yang keluar dari alat kita ini, dia bilang ini bahasa eyang saya. Kuncennya aja bilang itu bahasa eyangnya. Dia juga kaget kan. Dan dia bilang ilmunya sama di alat. Nah itu. Kalau ilmunya sama di alat. Karena dia pikir siapa lagi yang ngerti. Iya. Gitu. Oke, ini udah bisa dicoba dari tadi. Oh iya, kita nungguin soalnya. Iya, penonton nungguin gitu. Ini. Siapa tuh dapat ya. Oke. Yuk bisa yuk, alat yuk. Soalnya skeptis gue beginian. Itu bunyi apa kalau itu? Mencari. Ya. Jadi dia akan berhenti di satu detik atau 2 detik di satu stasiun radio dan dia akan lanjut lagi. Jadi makhluk halus itu bisa memanipulasi gelombang frekuensi itu untuk ngambil satu potong kata untuk menjawab pertanyaan kita. Kita coba ya. Oke, siapapun yang ada di sini, siapa yang ada di tempat ini, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di tangan saya. Biasanya juga sebelum mereka berbicara, itu diiringi oleh perubahan temperatur. Di sini ada temperatur sensor. Biasanya kalau mereka datang atau sebelum mereka menjawab, nanti dia akan naik atau turun. Halo? Belum pulang kali. Itu bunyi-bunyi. Iya. Ayo. Siapapun yuk. Ada yang mau kalian sampaikan untuk kami semua di sini? Suaranya bikin tegang ya? Biasanya suaranya pun jelas, Bang. Suara Coba saya coba dulu. boleh.
silakan. Halo, iya. Kira telepon. Makin sepi nih. Halo, nama saya Denny Sumargo. Dan saya ingin siapapun yang ada di sini untuk berbicara kepada saya lewat alat ini. Sekarang. Lu udah cocok Bang jadi pemburu hantu, Bang. Oh iya, makasih. Udah. Gak ada suara, gak ada. ya? Berarti di sini gak ada. Betul ya? Jadi ini memvalidkan bahwa tempat saya tidak sekeramat itu, karena memang sempat ada isu. Oke. Waktu ini podcast keramat bro, karena beberapa orang yang pulang dari tempat ini meninggal. Dan saya pernah dengar itu. Santai bro, santai. Yang baju biru aja. Waktu itu sempat digorengnya begitu, dan gue ngundang Ustadz kan waktu itu. Yeah. Harusnya waktu itu ini, tapi ini kan udah jadi clear ya. Di sini tidak ada tumbal menambal dan tidak ada hal seperti itu ya. Ada kan? sih. Karena ajal manusia hanya Tuhan yang tahu. Oke. Exactly. Oke. Jadi pertanyaan gue sebelum kita berangkat ini, sembari menunggu malam, pernah nggak lu fail? Gini Bang, kalau kita lihat dari channel YouTube Ghost Ranger Indonesia, Iya. kita tadi gue udah sempat bilang bahwa kita mulai dari 2019. Di tahun 2025 kita cuma punya 30 video. Kenapa? Karena sebenarnya penelusuran kita lebih dari 300 kali Oke. dan cuma 10% yang berhasil. Oh, kecil juga ya. Jadi kalau misalnya kita penelusuran dan failed, itu nggak gua tayangin di YouTube. Oh, jadi yang lu tayangin yang berhasil Hanya saja. berhasil. Tapi dari 300 cuma 10%-nya. Iya. Berarti sedikit yang lu tayangin, yang lain lu tidak tayangin. Betul. Dan lu tidak mau gimikin sama sekali. Itu Bang. Karena kalau misalnya gue tayangin yang tanpa hasil, apa bedanya sama content creators yang penelusuran rumah kosong kayak gitu. Ya, tapi kan paling enggak lu bisa dapat AdSense atau keuntungan kan biasanya ke sana. Jujur, AdSense baru kita hidupin 2-3 bulan terakhir. Pada saat gue udah mulai pensiun dari kerjaan gue. Oh, baru belakangan ini lu hidupin. Iya. Itu dari karena 2019 kita komitmen untuk tidak mencari kita untung. nggak cari untung di situ. Tapi- Kita tunjukin ke Indonesia bahwa ghost hunting with equipments exist. Lah ini kan semua butuh biaya kan, tapi tetap anyway. Sebelumnya gue kerja. Visi misi apa akhirnya message yang lu pengen kasih dengan tadi omongan lu ini? Karena gue nangkep kayak there's something that you want to deliver dari dalam diri lu kan, pastinya apa itu? Stop pembodohan dengan mediumisasi. Mediumisasi. Yes. Karena lu menganggap itu lebih banyak bergimiknya. Yes. Tapi lu percaya nggak mediumisasi itu ada yang benar? Ada yang benar. Lu percaya? Ada yang benar. Jadi gini Bang, gue mau cerita sedikit aja. Jadi gue gue harusnya fair. Entitas yang berhasil terdeteksi dari alat gue percaya mereka ada. Oke. Tapi yang nggak terdeteksi, menurut gue mereka nggak ada. Oke. Jadi ada beberapa kesempatan Bang, orang kesurupan. Gue sempat beberapa kali jadi host di TV juga Bang, Iya. acara misteri. Oh, sama kita pernah sama ya? Gue dulu di Kabar Misteri. Kabar Misteri itu Jak TV. Oke. Itu acara menurut rating nomor 1 Bang di misteri di Jak TV. Jadi sering ada kesurupan-kesurupan. Iya. Sedangkan alat yang gua punya Bang, kalau misalnya kita percaya ada orang kesurupan, berarti ada entitas yang Harusnya. menguasai. Logikanya begitu. Logikanya toh? begitu. Kalau misalnya gua taruh, gua hidupin IMF tester gua, ghost detector gua, gua deketin ke mereka, ke si orang yang lagi kesurupan ini, Iya. harusnya interaksi dong. Harusnya ada Harusnya barangnya. Ya kan? Jadi gue sebelum mulai, gue bilang, gue sounding dulu nih di depan entitas yang lagi kesurupan ini. Gue bilang, oke, ada entitas yang mendiami tubuh dari si A. Gue punya ghost detector, sama-sama kita akan membuktikan keberadaan dia lewat alat ini. Oke. Langkah pertama gue Bang, orang kesurupannya langsung, udah lepas dia. Udah keluar. Belum sampai alat Belum lu sampai udah alat lepas gue, ya? dia udah lepas. Mungkin alat lo bukan ghost detector. Dia untuk membuat siuman orang kesurupan. Lebih alatnya ke sana, bro. Jadi ini obat sebenarnya barang ini. Awalnya gue pikir, oke, itu udah lepas Bang. Iya, lu Tapi- positif. Tapi itu terulang berkali-kali dan gue sampai bilang ke diri gue sendiri nih, kasih gue 2 langkah.
dia sembuh. Kasih gue 2 Oh iya, malah jadi obat ya. Jadi obat kayak gitu dia. Ini adalah penyembuh dari segala kesurupan. Berubah. Fungsi alat berubah. Berubah ya. Itu, Bang. Paham. Jadi di situ gue pikir Lucu lagi. berarti gimmick mereka semua gitu. Banyak memang gimmick. Tapi ada satu kesempatan ini kita cocok. lagi di Serang, Bang. Ini masuk nih. Itu yang nonton banyak. Warga lokal datang, mereka ngumpul di satu balai. Iya. Terus sedangkan sisanya lagi nonton kita semua dengan tim paranormal komplit. Ada satu yang ada rame-rame satu, Bang. Ada orang kesurupan, tapi bukan di bagian kru. Di luar dari daerah kita, di balai yang banyak warga lokalnya, satu orang itu kesurupan di situ. Iya, di sono lah ya. Iya, di luar. Gue langsung jalan sendiri ke sana. Gue pakai ghost detector gue yang ini, Bang. Ini namanya ghost meter. Nah, ini kita belum tahu nih yang ini apa. Dia kalau kita hidupin, dia akan, kalau ada entitas, dia akan naik atau ini akan bleeping. Dan itu pasti ada entitas di situ. Oke. Iya. Makanya namanya ghost meter. Padahal sekali lagi, kalau tadi gue sempat bilang, ghost detector itu basicnya apa? EMF, Iya. Electromagnetic Field Tester. Elektromagnetik, oke. Ini sama, cuman ya dipermanis, Paham. udah di rebranding. Sesederhana itu aja sebenarnya. Yes, betul, Oke. Bang. Kemudian Alat ini gue tempel dari belakang, gue tempel kayak gini, Bang, lu tempel ke orang yang lagi kesurupan ini. kena badan. Sebelum kena badan dia naik, kena badan dia sampai full. Serius lu? Itu di situ gue bilang, oh, Ada badan. berarti metode pemikiran kita benar dong, bahwa kalau ada orang kesurupan, berarti ada energi yang masuk Iya. ke dalam orang ini. Iya, itu kan Elektromagnetik. logikanya. Itu. Dan ternyata itu benar. Dan ternyata memang ada. Ada. Dan alat ini bekerja Tadi pada alat orang. bekerja. Terus. Dan di situ gua nggak fokus sama apa yang mereka bicarakan. Udah ada ya pemuka agamanya lah juga, ada paranormalnya juga berusaha untuk nyembuhin, tapi nggak berhasil. Dan gua nggak peduli itu. Gua terkesima sama Alat lo. bener dong berarti ini gitu loh. Alat gue bener dong gitu. Jadi gua aja kayak meragukan alat gua karena beberapa tempat kayaknya ini nggak pernah fungsi deh nih alat nih. Atau kita punya rempot yang jelas-jelas nih ada tulisannya Paranormal Research Instrument. Itu apa? Programmable RAM with temperature detection. Jadi cara pakainya nanti ada antenanya, kita hidupin, kita suruh entitasnya untuk ini lampu semua, Bang. Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Oke. Jadi kita tinggal commanding aja misalnya, oke kamu perempuan atau laki-laki. Kalau perempuan hidupin lampu warna hijau, kalau laki-laki hidupin lampu warna kuning. Percaya nggak percaya, kadang-kadang ya yang hijau yang hidup, kuning yang hidup. Kayak kuis Family 100 ya. Dan cara kerjanya itu kayak gini, Bang. Iya. Jadi, Nyala. ya ini mau coba. Kaget gua. Coba tes ini lagi. Jadi intinya alat ini, Oke. bentar ya. Oh, dia bunyi ya? Iya. Biel suka nih beginian, Biel. Hey. Harusnya sih normal. Iya, tunggu. Nah. Nah, ini normal ya, Ini netral ya? netral. Oke. Dan kita biasanya commanding aja. Misalnya, oke, siapapun yang ada di sini, hidupkan lampu kuning, atau lampu merah, atau lampu hijau, atau lampu biru, terserah. Iya. Sedangkan untuk mengaktifasi lampunya, harus ada temperatur, harus ada detection kayak gini, Bang. Oh, ke situ? Iya. Ke antena, iya. Itu hijau, Hijau. gue akan mendekat lagi, Kuning. kuning, gue akan mendekat lagi, Oh, ungu. ungu, Biru, sorry. biru, Oh, ungu, oh. dan ini kalau ini berarti dia pegang. Oke. Gitu. Kita tunggu netral lagi. Wah, nempel nih. Apa? Nah, itu Oke. AC biasanya. Iya. Oke. Nggak ada AC ya? Oke. Iya, coba. Gimana? Itu hijau kuning. Iya. Oke, siapapun yang ada di sini, kalian boleh menghidupkan lampu yang ada di depan kami. Hidupkan lampu apapun selain yang berwarna merah. Jika kalian ada di tempat ini, saya minta kalian untuk datang mendekat ke sensor yang ada di depan kita dan hidupkan lampunya. Ayo, siapapun yuk. Studio lu nggak angker, Bang. Coy. Aduh, bro. Sorry ya. Kita di sini barang bagus semuanya, bro. Oh. Lu tahu nggak kenapa studio ini membawa berkat? Karena di sini rohnya itu roh kebaikan. Asik. Oke. Nanti kita lanjutin aja di lokasi karena udah cukup clear. Mungkin satu pertanyaan penutup gua.
Hal semenakutkan apa yang kalian pernah temukan dalam perjalanan kalian ini dari semua episode yang sudah ini, yang bikin lu gitu? Gue pernah waktu itu 2000 berapa men? 2023 ya? Pernah muntah darah. Hah? Di mana men? Subang ya? Subang. Rumah Belanda di atas bukit. Kenapa lu muntah darah? Karena memang waktu itu dada terlalu panas. Gara-gara apa itu? Padahal dingin ya men? Berapa derajat men? 6. 6 derajat. 6 Dada lu tiba-tiba panas. Panas. Lu ketingin pohon lagi? Waktu itu sih gue cuman bilang kalau ini nih rumah bukan orang Belanda pelit. Dan lu nggak ini ada kamar mandinya. mengutuk Gua pokoknya gue mengucap yang nggak bagus tuh di rumah itu. dengan Tujuan agar ada energinya. energi. Biar lu bisa dapat. Biar satu bisa dapat, dua kita bisa berkomunikasi. Oke, dan akhirnya lu malah kena Muntah darah. muntah darah. Waktu itu ngomongnya bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda di alat. Oh, di alatnya bahasa Belanda dulu Iya. muntah darah saat Iya. itu. Itu salah satu pengalaman buruk yang lu alamin. 9 bulan vakum men. 9 bulan 9 kita bulan off kita dari vakum dari YouTube. YouTube. waktu itu. Oh, semua itu. Semua. Kenapa? Karena Karena- pulang dari situ ya Trauma. dia kondisinya drop, dia sempat ada diserang penyakit yang seperti cacar tapi Tapi kata bukan dokter cacar bukan. karena dia Dan sendiri udah pernah semuanya cacar. hitam muka. Lu cek ke dokter, dokter bilang apa? Nggak ada penyakit. Sembuhnya bagaimana? Dengan sendirinya ketika ada sesuatu lah yang kalau gue tuh ngapain sih diobatin kayak gitu. Ternyata orang tua dia datang ke suatu tempat dan ternyata itu efek dari rumah Belanda dan pohon jati yang Gue gede udah banget. bilang nih orang suka Di ngecengin. Semua dikencingin. Tadi sampai depan aja kencing dulu di situ. Kan akhirnya kan ada pelajaran itu. Tapi kalau menurut gue sih ya itu pneumonia penyakit yang memang ya udah datang aja. Karena gue memang bener-bener skeptis, gue nggak percaya. Iya, paham. Ah, Kalau di sisi itu kita paham, tapi kita juga tidak boleh akhirnya ini tidak menjadi satu pembelajaran Iya. baik. Maksudnya jangan menantang. Kalau bisa, kalau lu kan tujuannya untuk kebutuhan sains Iya. gitu, dan lu udah tahu resikonya. Tapi yang di rumah jangan menjadikan ini sebagai Nah, itu, mainan, bener. gitu kan? bener. Itu yang paling penting karena biar bagaimanapun kita tidak pernah tahu. Ya. Kalau lu pengalaman paling itu? Kalau gue setuju sama Dika tadi, itu salah satu pengalaman yang sebelum akhir tahun kemarin, menurut gue itu masih pengalaman yang paling menyeramkan. Tiga. Iya. Tapi di akhir tahun kemarin kita itu menginvestigasi satu rumah keluarga, satu rumah mewah, cukup mewah, di mana rumah itu ditempati oleh keluarga besar, sepupu ke sepupu, adik-beradik, dan orang tua. Yang menarik adalah semua yang pernah tinggal di tempat itu, di rumah ini, masing-masing mempunyai pengalaman menakutkan dari rumah tersebut. Di situ gue buat judul Rumah 30 Setan. Karena memang ada dari informasi yang gue dapat dari semua narasumber, itu gue kumpulin bang. Narasumber mamanya cerita, adeknya cerita, sepupu A, sepupu B, sepupu C, sepupu D, semua cerita. Dan gangguannya macam-macam. Gangguannya macam-macam. Kemudian ya singkat cerita gue ambil kasus itu untuk gue investigasi. Gue berhasil berbicara atau berkomunikasi dengan paling nggak 8 entitas dari 30. Campuran gendernya tuh. Campur. Oke, terus? Anak-anak, nenek-nenek, cowok, cewek, bahasa Sunda. Macam-macam bahasa. Semacam bahasa. Nah, yang menarik adalah, nggak menarik, agak menjengkelkan sebenarnya. Penelusuran itu, investigasi itu kita lakukan, terpaksa kita lakukan dalam 2 sesi. Iya. Di mana sesi pertamanya, semua alat, beberapa alat yang kita punya itu ada yang rusak, GoPro, Night Vision, terus memory card kita itu 90% korup. Iya. Itu hati-hati ya nanti pas penelusuran. Itu benar itu. Siapin cadangan. Exactly. Itu dia kenapa di penelusuran kedua bang, gue beli memori lagi, gue beli GoPro lagi. Hari ini gue datang, gue punya full equip, gue punya banyak Rusak cadangan. satu ada lagi. Iya. Dan lu tahu bang, pada saat penelusuran kedua selesai, taruhlah dari 3 kamera yang kita punya, 2 tetap rusak bang. Oh, dia hantam di situ ya? Exactly. Karena dia mainnya di frekuensi, bro. Itu. Tadinya konten ini akan gue tayangin di YouTube. Iya. Tapi gue pikir, oh, damn, I lost a lot.
gitu kan? Gua taruh di noise, Bang. Oh, biar jadi sesuatu. Jadi sesuatu. Jadi buat kalian yang ingin lihat konten itu langsung ke noise ya. Nah, itu makasih Bang Denny. Iya, kata kuncinya apa kalau di noise? Rumah 30 setan. Rumah 30 setan ya. Iya. Oke. Trending kok, trending. Iya, dan ketika kalian nonton sana jadi 31 itu. Oke, cukup ya. Kita nanti lanjutkan ke penelusuran. Thank you banget buat informasinya. Thank you so much. Oke, Nice talk. thank you Bang Den. I'll see you. Gue pakai peralatan horor gue dulu. Asik. Selamat malam semuanya. Malam hari ini Ghost Ranger Indonesia sudah bersama Bang Denny. Udah ada di salah satu lokasi yang disinyalir angker oleh warga sekitar. Angkernya kayak gimana? Kita juga udah ada salah satu warga lokal dan juga narasumber kita untuk lokasi yang ada di belakang kita saat ini, Bang. Ki, coba jelasin. Ini kan udah 12 tahun katanya. Iya, 12 tahun. Ada kisah apa aja? Kisahnya banyak di sini. Mulai dari lengah diri, ada yang dilempar dari dalam ke luar. Yang Banyak bolongan atas ya, itu. bolongan atas itu. Jadi orangnya mental keluar. Iya, mental keluar ke depan. Jatuh ke sana gitu. Ya, betul. Selamat. Selamat, cuman luka semua. Keterangan yang didapat dari orang itu? Keterangan yang saya dapat dari dia mencoba untuk ritual angka ya, atau lebih populernya lagi cari nomor. Di situ? Atau togel lah. Yang terbaru saya dengar katanya ada ibu hamil. Jangan deh, takutnya Nggak enak. Oke, ya udah. Oke, karena kita hari ini menggunakan full teknologi, jadi gue mau Bang Denny juga untuk pegang ghost detector dulu mungkin. Bang Denny, Boleh. Yang mana? gue akan kasih Bang Denny pegang ghost detector yang paling jadul. Gue dikasih yang lama banget. Oh, tenang Bang, karena tangannya ada dua, jadi yang satunya lagi yang paling canggih. Kenapa harus dua? Karena kita mau memverifikasi kalau satu alat aja itu nggak ada gangguan. Jadi misalnya satu alat ada interaksi dan alat yang satunya lagi ada juga, berarti fix bahwa entitas itu terverifikasi ada. Ini settingannya udah benar? Benar. Oke, nanti dia naik antara spike yang ada di tangan kiri itu trifield meter yang paling modern. Dia akan naik ke atas kalau ada gangguan net dari makhluk halus. Ya, begitu pula yang di sebelah kanan, dia akan berwarna kuning, merah, atau orange yang ada. Intinya makin tinggi, makin kuat. Betul. Ini juga ya? Sama. Yuk. Oke? Oke. Ayo sama-sama kita masuk ke dalam. Let's go, gengs. Kita mulai masuk dari sini. Ini apaan nih? Di depan. Kok udah mulai kenceng, cuy? Enggak kan? Itu masih mungkin sekitar awal-awal itu masih. Enggak ada apa-apa kan? Ada apa-apa masih. belum. Biasanya dia lebih dari setengah soalnya. Oke. Bang Den. Kita nggak boleh terlalu ribut ya. Oke. Yang ini nggak ada menunjukkan apa-apa nih. Lah, ngecil. Mengecil di situ. Kita telusurin masuk ke dalam. Ini salah satu kendala sebagai praktisi supranatural yang menggunakan teknologi. Kita harus melakukan scanning di setiap sudut dari ruangan untuk mendapatkan titik di mana ada gangguan dari elektromagnetik atau gangguan makhluk halus. Kenceng. Atas. Cabut. Tapi yang ini enggak deh. Ya. Gue merinding. Apa itu? Nggak tahu, dia tarik-tarikan gitu. Hilang tapi. Tapi ini nggak ada ini. Iya, sebelahnya masih ini ya. Oh. Sebelah juga. Kemarin sebelah juga itu. Mana? Kayak barometer nih. Coba geser, men. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam dulu. Yang ini nggak tuh. Rusak ya? Hati-hati.
rusak ya? Nggak ada reaksi apa-apa ini? Nyala lampu ke sini aja nggak nih? Oke. Sambil Bang ini menggunakan ghost detector, kita akan backup pakai SLS kamera yang sempat gue terangin bahwa ini adalah structured light sensory. Oke. Sambil jalan mungkin kita mapping ke dalam. Oke. Cara kerjanya seperti ini teman-teman. Kalau manusia akan terdeteksi seperti ini. Ini Dika. Dan ada stickman-nya di situ. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam ruangan ini dan kita lihat apakah ada sosok di sana. Oke, sama-sama kita lihat. Halo. Bro. Itu. Bro. Itu Bang Den. Dan boleh coba kita deteksi ke sana. Itu dia di ya, itu dia. Dia di dalam sana. Bro. Oke, siapa yang ada di situ? Kalian boleh tetap di sana. Kami akan mendekat. Lihat Bang. Oke, siapa yang ada di sana? Oke. Dari kursi. Iya kursi bro. Oke. Kita deteksi ke sana. Oke, siapapun yang ada di sini, kalian boleh lewat di depan sensor yang ada di tangan kami. Kalian boleh tunjukkan kehadiran kalian lewat alat-alat yang kami gunakan. Ini juga nih, Oh ini juga. perubahan suhu. Ini nggak terlalu berfungsi. Nah, itu tuh merah. Gue merinding bro. Sama-sama kita lihat teman-teman. Kenceng bro. Iya. Agak pengap sini juga. Ki Dewo masih ada di sini? Masih. Ki. Ya. Oh itu lihat di tengah tuh. Ya, Kenceng ya, banget. Ya. Ki Dewo boleh verifikasi mungkin di sini ada apa Ki? Ini Ada yang ngambil ini ada tadi di depan. itu, Ada dari di samping saya nih. HP-nya. Ini sosok penghuni rumah ini. Ini sosoknya kecil. Bau kecil. Ini rambutnya panjang. Lihat ya, di bawah ya. Yang punya rumah ini. Buset, dia Yang kenceng di bawah banget nggak aja. berhenti cuy. Ini di kursi. Iya. Di kursi. Dia dibawa ke Lagi bawah pegang-pegang. nih Ki. Oke. Nah, tuh. Diem. Ya. Oke, coba kita moving dari sini. Masya Allah. Ini satu kenceng tempat banget. yang mungkin kita bisa coba spirit box kali ya. Di sini mau spirit box langsung ngomong. Iya. Kita coba Atau dulu nggak spirit mau box. tanya dulu pakai. Kalau spirit box Tapi ini mendingan harus yang di spray dalam. kan? Mending di mana? Iya, Mending di recording. dalam. Mending di sana. Mending di dalam. Oh, oke. Oke. Ya, kita mobile. Hilang Bang. Di sini pun situ juga ada. juga hilang. Di sini juga hilang. Oh iya hilang cuy. Udah. Di sini hilang. Sono hilang, sini hilang. Dia ke belakang. Ada siapa ya? Ah. Dia ke Belakang. belakang. Tau-tauan lu Ki. Tau sih gue. Kalau ini kita nggak tahu ya, si Ki Dewo ngomong apa aja. Gue perlu bingung. alat ini deh. Kenapa? Dia nggak perlu alat ini. Ki. Nggak perlu. Alat apa sih? Tapi justru Bang, dengan kayak gitu kita bisa memverifikasi apakah Bisa yang dia lihat, bisa tunjukin membuktikan kan? bisa apa enggak. Oh iya deh, Bener apa lanjut. enggak. Seru. Oke, Ini- let's go. Satu poin sih tadi. Soalnya dari Di alat ada? alat ada di sini ada. Iya. Diki juga konfirmasi. Lanjut. Oke. Tadi tuh kenceng banget sih. Itu kalau di setting tuh bingung juga ya. Nah, itu dia. Kok bisa ada 3 alat yang bersamaan memberikan tanda plus 1 gambar 4 tambah siki 5. Satu kelemahan dari SLS kamera ini, kalau kita gunakan di outdoor yang seperti ini. Jadi dia gampang termanipulasi oleh alat-alat akar-akar seperti ini nih. Oh. Yang akar-akar gini ya. Iya. Nah, tuh. Ya kan? Tapi Ada nggak kan? tahu. Kalau ini anomali, jadi gue selalu nggak menyarankan menggunakan SLS kamera, baik yang kecil kayak gini ataupun yang besar yang kita punya di outdoor seperti ini. Iya, karena akar-akar ini. Iya. Kalau tadi kan clear tuh. Ki Dewo bisa nunjukin di mana tempatnya dan kita bisa langsung ngecek. Ki. Sini nih. Ya. Di mana Ki? Lingkungan ke sana. Ini udah beda jalur. Kalau yang bisa ngerasain ini di sini dingin kan. Nanti masuk ke sini nih anget, panas badan. Di sana. oke. Ini karena kita di outdoor teman-teman, gue akan coba satu alat lagi yang dinamakan Ovilus. Ini Agak berisik alat ini. dia bisa sambil dimatiin dulu. Kita coba Ovilus. Oke, ini adalah Ovilus kamera.
Jadi Ovilus kamera di belahan dunia manapun juga Bang Denny, suara yang dikeluarkannya nanti akan terdengar seperti Google Translate. Jadi dia logatnya logat kayak Google Translate. Nah ini jadi alat ini dipakai juga di dunia internasional. Walaupun dia mau di Kolombia, dia mau di negara manapun, suaranya pasti seperti Google Translate. Begitu juga yang di Indonesia. Oke, sekarang kita coba. Ini di sini kalau dilihat ada magnetometer. Jadi makhluk halus tadi kan elektromagnetik. Jadi pada saat dia tinggi nanti, nah itu nanti akan keluar suara juga. Kayak spirit box tapi lebih light. Oke, kita coba ya. Oke, sambil kita scanning, boleh Bang Den dibantu lagi. Oke, Ki, di mana Ki? Coba di sini nih. Ini makamnya di sini nih. Makam. Nah, ini makam ini. Masuk di Makam apa? Ini makam yang punya rumah ini. Coba ini makam, ada makam di Di sini. sini kan pohon beringin nih. Di bawah ini persis nih makam. Coba. Lebih muda. Ini makamnya makam apa nih? Makam anak-anak kah? Ki, ada info? Makam umur 36 tahun. 36 tahun. Ya, cuman dia memang bentuknya kayak anak kecil. Oke, siapa yang ada di dalam tempat ini atau siapapun penunggu dari tempat ini, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di tangan kami. Atau kalian boleh melewati sensor yang ada di depan kami. Ayo. Apa itu, men? Enggak. Kena ini kali. Halo? Tadi doang tuh. Lebih muda. Lebih muda. Apaan lebih muda? Ayo, siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami. Gak ada nih. Aman ya? Kok alat di sini? Kita bisa kemana lagi, teman-teman? Ke belakang. Ke belakang? Ya. Dulu. Iya. Ada apa di situ, Ki? Nih pusatnya di sini nih. Pusatnya di sana? Ya, Oke, teman-teman. pusatnya di lingkungan sini. Gedewo Oh ini pusatnya. menggunakan center ya. Pusatnya di sini. Karena di belakang kan sungai nih, sungainya kalau malam Jumat Kliwon nih air berhenti, nggak jalan, kayak nggak ngalir. Artinya apa? Ya memang kerajaan makhluk halus ada di belakang sini, Dari sungai. sungai. Berarti di sini, di sini. sekitar sini dia. Macam itu. Nih yang saya Hati-hati tanda ya, ini, Bang. yang saya tanda ini genderuwo nih, nih yang ada di sini. Itu genderuwo. Ya, Kira-kira kalau kita ajak ngobrol, nggak apa-apa, dia nggak ngomong apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa itu? Saya di sini kok, nggak apa-apa. Ada nih. Kencang di situ. Oke, Pakai itu. kita coba spirit box dulu ya. Kita coba di sini dulu. Kalau misalnya memang nggak dapet, baru kita mungkin masuk ke dalam lagi nanti. Di mana Ganderuwo? Sana di dalam. Coba atau kayak ini. Kayak, kan sekalian ini, men. Kurangnya itu ya. Ini paling mantap. Oh, men. Mana? Naruh ini. Biasa kan Ganderuwo kan berapa kali kita Ganderuwo energinya besar, men. Besar Mau gak? kencingin lagi? Kita taruh sini aja. Di sini ya, Pak? Ya, ya. Kita coba di sini dulu ya. Oke, siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Di sini ada Erik dan Dika. Kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami atau men, lu bawa rempot? Rempot. Ada. Ada rempot? Ada. Pasang rempot di sini juga men. Oke. Rempot tuh apa?
Remote itu yang thermal temperatur sensor. Oke. Yang untuk mengaktifkannya, entitas itu harus mendekati sensor iya, antena. yang tadi ya? Iya. Iya. Taruh mana? Taruhnya deket itu sana. Ada perubahan temperatur di sini tiba-tiba. Di sini kah? Boleh, Ini aja. boleh. Kamera bisa cover ya. Maksudnya fenomena apapun yang kita dapetin supaya kerekam. Wah, langsung ini, men. Nah, Ayo. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara lewat alat ini. men. Lihat. Kuning, men. Kuning. Kuning. Mendekat, men. Mendekat, men. Apa itu? Kuning apa? Iya. Biasanya kalau hijau itu perempuan, kalau kuning itu laki-laki. 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 Kalian bisa ulangi itu lagi. Ada, men. Ada Iya, di men. sana ya? Laki-laki. Laki-laki ya. Bener wo dong. Laki-laki. Boleh deketin. Harus ke sana dikit kayaknya. Ini Jika kalian ada di situ, jagonya emang harus disuruh kerja ekstra ini hari ini ya. Thanks ya. Maaf ya Bang Nene ya. Nggak apa-apa. Lihat. Lihat. men. Dan itu lihat, ada perempuan dan ada laki-laki. Di saat alat yang ada di tangan Bang Denny itu menunjukkan itu tinggi banget loh. Banyak ya? Ada perempuan, ada laki-laki di situ. Ada Di dalam biru tadi sana. nyala. Yuk ngomong yuk. Gue datang jauh-jauh ke sini. Kalau kalian nggak mau ngomong, mau buat apa? Kalian ada nggak sebenarnya? Oke, kalian boleh pergi dari tempat ini sebentar. Tinggalkan sensor yang ada di depan kami. Dipegang malah sama dia. Dipegang kok. Itu dipegang. Itu yang merah nyala. Merah dipegang. kedip itu berarti dia pegang antenanya. Masa sih? Berarti deket dong. Ke depan lagi berarti Bang Denny. Oh dia cabut. Oh di dalam ya? Hilang. Di dalam berarti. Mau masuk? Kalau ini, men. Gue pengen dapat suara. Iya, makanya. Kita coba ya. Ayo. Siapa duluan? Dika. Men. Lampu mati, men. Men. Lampu mati, men. Hah? Lampu mati. Oh, geser. Mati. Hah? Geser dari situ. Kenapa dia mati? Itu kalian. Itu Gandarwo. Mati sendiri. Kalau memang itu Baterai habis. Kalian bisa menghidupkan. kalian bisa menghidupkan. Tanya lagi, Men. Kalau Tanya lagi, itu Men. memang kalian atau Gandarwo, kuntilanak, pocong, kalian bisa menghidupkan senter yang ada di depan gue yang berwarna merah. Mati, men. Atau kalian anjir. Atau kalian anjir. Hidup, men. Itu tuh harus dicetek Dan lihat, dulu lihat, itu. lihat. Dan itu harus dicetek dulu. Dicetek Serius, dulu, bro? Harus Lihat, dicetek itu dulu, dia Bang kuning. Denny. Boleh Ntar kita dicek. cek ya. Nanti kita cek ya. Halo, Genderuwo, pocong. Men, coba masuk deh, Men. Coba teman-teman, kita masuk. Itu night vision aman ya? Mana? Masih 2 bar. Dapat tadi. Aman. Ayo kita masuk ke dalam yuk. Bisa begitu. Bentar. Ya? Duluan. Nah, ini harus Gua ini masih harus berpikir dicetek ini dulu, Kang. Gini Coba ketubukan verifikasi gitu. dulu teman-teman. Ini harus Tetep dicetek gua dulu. kan Ini harus itu harus dicetek dulu. Coba, Kang, kalau mau ngidupin matiin. Ini hidupin matinya cuma satu tombol ini aja. Dan ini harus kayak gini. Halo? Ada suara tadi. Ada suara. Nah, itu harus dicetek dulu. Ini jetnya harus ini. Iya. Ini bukan. Mustahil untuk Dia nggak pakai remote. nggak ada. Kalau remote biasanya ada sensornya. Dia harus ditekan. Tekannya lumayan. Coba kita masuk ke dalam ya. Karena warna Ayo. merah ya. Oke, main kita spirit box dalam, Men. Gue masih Matiin dulu skeptis aja dulu. Karena harus ada yang skeptis. Nggak bisa semuanya sama. Ayo. Men. Night vision boleh ngikut. Ntar gua pastiin dulu. Masuk. Night vision. Di belakang tuh. Gua ke tengah-tengah dulu deh. Lampu matiin nih. Coba. Ya, lampu matiin. Lampu matiin. Lampu boleh matiin. Kita pakai night Pakai vision aja. night vision. Men, sorry, men. Oke, bentar. Gua takut dia. Siap.
Taruh tengah aja, Man. Taruh tengah, biar jauh dari siapa-siapa. Bentar. Ini tuh. Nah ini kan harus dipencet baru, Bang. Harus dipencet antenanya, baru dia bisa merah total kayak tadi. Sorry bro. Gue backup pakai ini ya, ngerinya Selesai ya? hilang. Ini kenapa nih dia? Oke. Kita mulai lagi ya. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Ayo. Sabar ya, gengs ya. Boleh center ya. Belum ada. Halo. Kabur ya? Masa kabur? Boleh kurangin orang mungkin? Bisa satu Yang nggak itu mundur atau dulu. dua mundur. Yang penting naik kamera. Naik Iya, kamera. naik Manusia yang lebih penting. banyak biasanya dia nggak mau. Iya. Energi manusia lebih banyak dibanding mas gue itu. Ayo. Kamera lu berfungsi nggak tuh? Enggak kan? Enggak. Keluar. Siapapun kalian. Kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Ini juga, lihat. Disentuh ya? Iya. Suara. Siapa? Siapa? Genderwo? Sini bang, gue pegang aja. Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa? Yang jelas dong kalau bicara. Ayo. Kamu penunggu dari tempat ini. Ada yang mau kalian sampaikan? Men, mundur men. Mundur men. Dia soalnya lu lihat rempot itu berantakan di situ tuh. Tuh. Ini banyak entitasnya. Banyak ya? Apa itu? Namamu siapa? Ayo, sebut nama yuk. Ayo sebut nama. Ordo. Anak. Oh bukan. Apa itu? Ordo something gitu. Ordo. Laki-laki apa perempuan? Ayo, ngomong yuk. Ngomong yang jelas dong. Kalau begitu nggak ngerti. Kamu siapa? Namamu siapa? Sudah dia bilang tadi. Ayo, namamu dong, nggak jelas. Oh nyanyi. Jangan nyanyi. Ayo ngomong yuk. Matiin dulu aja kali itu. Iya. Ya, dia malah ke distract main kayak ginian. Matiin dulu. Lihat itu dipencet sama dia. Ayo. Sini. Perempuan. Sorry, boleh itu. Siapa namanya? Namanya siapa? Apa? Belakang. Siapa ini? Radio itu. Siapa? Wah ini mesti di slow mo tuh. Radio itu. Wah ini mesti di slow mo tuh. Harus didengar lagi. Iya. Nggak jelas. Ada berapa orang di sini? Perempuan. Ada berapa orang di sini? Apa? Buruh darah.
Ada yang mati penasaran nggak di sini? Ayo dong. Ayo. Panas. Panas, iya panas. Bosnya siapa? Panas di sini. Bosnya siapa bosnya? Coba bosnya ngomong dong. Panas di sini. Di atas. Bosnya di atas. Ada jalan ke atas. Hah? Ada jalan ke atas. Ada jalan ke atas? Ada ruang ke atas. Keluar saja. Keluar saja. Oh, keluar aja ya. Ya. Kita keluar ya. Ayo kita sambil jalan ya. Di mana? Di mana? Bro, sorry bro. Barometer. Nggak tahu. Tahu. Nggak tahu. Di mana dia bilang nggak tahu. Ini konyol. Kok nggak tahu? Tahu dong, karena kamu tinggal di sini. Ayo. Banyak. 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 Oke. Sentarin bro. Ini gokil sih. Bro, sentarin bro. Dia bilang banyak. Gue nggak ngerti sama alat ini kok bisa begitu. Terus gua sambil pegang kali. Sini. Bang. Sambil diajak ngomong terus. Woi. Di sini sepi nih, dalam situ kuat ya. Dalam tadi. Atau dia bilang tadi keluar saja. Keluar ya, Dia kita suruh udah keluar dari nih. sini. Ke arah mana kita nih? Kasih petunjuk dong. Ayo. Ke arah mana? Kita udah ngikutin ya. Sekarang kalian ikutin kami yuk. Lurus, ke kiri, ke atas. Hah? Cepatnya gitu. Ngomong dong. Nggak cocok nih alat sama gue. Halo. Ayo kita udah keluar dari ruangan tadi. Kalian bisa menyampaikan apapun itu. Nggak ada di sini. Ada yang mau kalian sampaikan? Ayo, ayo. Kosong. Kosong. Kemana? Dia bilang tadi Ke atas. Ke atas ya. atas. Emang ada ke atas? Ada. Mau, boleh. Gantung diri katanya di atas itu. Mau dia. Apa? Gantung diri di atas. Gantung diri? Iya. Di atas ini? Iya. Katanya ada yang gantung diri di atas ini? Oh ya? Memang ada. Ada katanya? Ada. Pembantu sini. Si Tadi di awal-awal dengar Si Wati. suaranya tuh awal-awal kayak orang kecekek gitu. Iya. Iya, si Wati berarti sini. Tadi kan nyuruh ke atas kan? Relate sih. Ya. Ayo. Nyuruh ke atas tadi kan? Iya. Oh, berarti suruh di kamarnya dia. Kan kamarnya di atas. Gue duluan ya. Ayo. Kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di tangan kami. Apapun yang mau kalian sampaikan, kalian boleh berbicara lewat alat ini. Yo. Dapat nih. Gimana? Di atas sini ya, bener ya? Ini agak merinding gue. Oke. Ayo. Ngomong ya. Ada yang mau kalian sampaikan? Ayo. Ayo, apapun yang mau kalian sampaikan, kalian boleh bicara sekarang. Hilang. Hilang. Bilang. Ini juga bersih banget. Nggak ada. Tadi lu masuk sendiri. Terlalu banyak orang. Kurangin orang ya. Kurangin orang. Ah iya, di sini dia. Jangan semua masuk ya, di luar aja. Yo ngomong yuk. Kencang? Berapa tuh? Di atas ya? Siapa di sini? Dia kayak pindah ya. Bisa dong Dia ngomong. kayak pindah dari ruangan sebelah. Ntar gue lagi transfer. Kita masuk, dia masuk ruangan sebelah. Jadi kayak Serem banget naik di sini ya. Iya, makanya kecil banget. Minta ini dong, suara. Bisa ngomong. Yo balik sini yuk.
Balik yuk. Oke. Cepat. Cepat kemana? Lu bilang balik tadi. Cepat balik mungkin maksudnya. Nanti dulu. Maaf. Meminta maaf. Cepat meminta maaf. Kenapa meminta maaf? Ini kira-kira apakah entitasnya minta maaf? Enggak, atau kita yang disuruh disuruh minta maaf? Minta maaf ya kalau ganggu. Datang ke sini cuma bertamu. Diterima nggak maafnya? Ayo. Namamu siapa? Kamu bisa sebut namamu? Ayo. Saya tidak yakin. Kenapa nggak yakin? Kami cuma mau tahu nama kamu. Atau kamu boleh bercerita tentang apa yang terjadi sama kamu. Tadi kamu suruh kami untuk ke atas. Ada yang mau kalian sampaikan di atas ini? Dia nggak di sini. Bersih banget. Mulan. Iya, nggak ada. Bersih banget. Bersih. Bersih. Sebelah. Kencang di sebelah. Nanti malah kencang. Aneh kan? Coba lu ke sebelah. Dia balik lagi ke sebelah. Gue jaga sini. Oke. Oke, satu stay sama Bang Den, satu ikut gue ya. Jangan terlalu rame. Masa sih Bang Den? Di sebelah dia. Oke. Kamu ada di sini. Ah iya bener. Ayo. Ini kalau gini artinya harmful. Berbahaya aja. Kamu boleh berbicara lewat alat yang ada di tangan kami saat ini. Apapun yang mau kalian sampaikan, ayo kalian boleh sampaikan itu. Ada ngomong nggak dia di sebelah? Halo. Halo. Susah ya. Kayak gini. Ini salah satu case yang almost, yang hampir. Karena suara yang kita dapat dari Spirit Box tadi juga itu random banget. Iya random banget sih. Random Macem-macem. banget. Itu mesti di playback lagi tuh. Iya, harus di slow mo atau harus di fast forward. Sedangkan di beberapa kali kesempatan kita, kalau case yang berhasil Bang, kita bisa komunikasi sama mereka Lancar. lancar. Cuma kita belum dapat foto ya. Foto men, lagi lu harus cek dicek. dulu ya. Berarti Dika nanti punya urusan itu ya. Itu urusan Dika, betul. Tapi ada beberapa sih yang Suspek. mungkin menurut gue itu ada satu menurut gue dari sekian banyak foto ini. Itu dari kamera lu pindahin situ kan? Iya, dari kamera. Nah ini nih yang menurut gue ini kayaknya ini sosok nih. Yang mana? Ini. Kayak kayu deh. Tapi di sini nggak ada karena random kan. Oh iya, ini nggak ada nih. Nggak ada. Dika selalu ambil 2 foto perbandingan Bang. Tuh. Ini kayak wajah nih. Ntar kita cek dulu, kita ini dulu. Iya ya, di situ nggak ada kayak kayu Nggak gitu. ada, nanti kita cek cek ke sana. Ntar kita lebih. Oh, lu tadi udah foto-foto ya? Foto. Nah ini nih, ada gambar sama nih Bang. Sorry. Nih, Jangan tuh banyak manusia belakang. nih. Sorry. Ini. Ini. Dia keluar dari atap situ tuh. Nih. Ah, tuh. Oh iya. Bener nggak? Nggak mungkin ada. Iya benar. Hah? Ini rambutnya nih hitam. Bener nggak? Ini rambutnya hitam nih. Iya. Nah, nggak mungkin ada sosok di situ tuh. Iya. Paham gue paham. Nah, ya kan? Lokasinya di sini. Lokasinya ini nih. Gue boleh masuk? Sorry, boleh. Lokasinya di sini. Nah, Pasti dapat tadi sini. Ini nggak ada apa-apa. ini kosong nih tuh. Kita cek kalau memang ada kayu ya. Ya, tuh. Cuman dia nggak bisa sempurna karena memang energi manusia lebih banyak. Makanya tadi saya sendiri foto kayak gitu. Oh. Nah, tuh. Kalau kita lihat dari agak jauh, ya, aku pikir tadi ini sama kayu. Ternyata nggak ada. Ini kayak muka nih kan? Gue masih belum bisa dapat sih. Belum bisa dapat ya. Belum bisa dapat. Tapi kalau secara ini nggak mungkin Lokasinya ada. situ. Ya, tuh. Sama kan? Makasih banyak buat Ghost Ranger membawa pengalaman ini. Semoga ini bisa jadi edukasi yang baik aja bahwa apa yang sekarang ini kita kerjakan itu untuk memberikan
gambarnya kepada seluruh penonton untuk jangan hidup dengan rasa takut. Karena kita ini derajatnya lebih tinggi. Tapi jangan juga kita semena-mena. Karena mentang-mentang derajat kita lebih tinggi itu kali poinnya. Ini apa yang disampaikan? Penonton penutup. Oke, thanks untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini. Gue agak sedikit kecewa karena ini adalah kasus yang hampir bisa kita dapetin jawaban akan apa yang mereka mau sampaikan gitu Bang. Iya, yang tadi tertulis. Iya, karena beberapa kali itu kita berhasil untuk menguak satu misteri Bang Den. Walaupun, jadi biasanya kayak gini, kita dapat sesuatu cerita dari spirit box atau alat-alat yang kita punya, baru kita verifikasi sama warga lokal atau warga yang memang sesepuh di daerah situ. Ya kadang-kadang, most of the time kita dapat hal-hal yang ya di luar nalar, kita dapat jawaban yang loh kok Mas tahu tentang itu dari mana kayak gitu loh. Paham, Dan jadi kalau itu kan kita bilang jackpot ya, kita beruntung banget kalau bisa dapat hal yang seperti itu. Sedangkan malam hari ini tuh hampir, sangat hampir, tapi well, nikmatin aja prosesnya, yang penting usahanya. Gimana Dik? Betul. Cukup ya? Ya, cuman ada beberapa tadi yang gue kira itu tadi sambil jalan kan gue selalu ngecek kan dan kamera ini selalu connect ke handphone. Jadi dia akan transfer melalui wifi. Nah jadi mungkin ada sekitar 20 atau 30 foto yang gue jeprek di semua ruangan. Ya nanti gue cek aja. Ki, Siap. mau nanya Ki, kenapa kita nggak bisa berinteraksi dengan baik dengan makhluk di sini kalau menurut Ki? Kebanyakan orang dia mintanya itu mungkin berdua ya, karena yang dari dalam aja lari ke atas, lari lagi ke bawah, muter-muter lingkungan sini aja nih. Ya kepengen itu hanya berdua, yang ngobrol dah. Oh gitu. Seperti itu. Karena Soalnya tadi yang terekam di rekod itu suaranya mirip persis kayak almarhum Mas Indarji, pemilik rumah ini. Oh yang tadi sempat terekam sekilas. Itu persis banget suaranya. Kok Ki bisa tahu? Apa, rumah ini kan dulu saya sering main ke tempat ini. Kebetulan kan yang punya rumah ini kan dekat dengan saya. Nah tadi sedikit hafal kok suaranya Mas Indarji. Indarji. Persis banget. Oke. sekarang mau Sama gue juga men. Berarti sebagai penutup kita berdua bersama aja untuk menunjukkan sikap kita sesuai dengan agama masing-masing untuk arwah-arwah, jin, roh, apapun itu yang ada di sini supaya tenang dan tahu kita datang dengan niat baik dan pulang dengan niat baik kali ya. Betul. Ya, kita tutup berdua bersama. Alhamdulillah wa ala kulli niatin salihah ila hadina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati anhumul Fatihah. Alhamdulillah. Ya kena Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil ilmi wa jatan fi rizki wa jatan taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Udah cukup.